Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Ciao. Saya harap semuanya sehat-sehat selalu ya. Di sini mari kita kembali melanjutkan pelajaran kita pada buku pena, yaitu tema 2 yang berjudul menyayangi tumbuhan dan hewan. Di sini kita akan mempelajari pada subtema 3, yakni menyayangi tumbuhan. Pada pembelajaran 1 hingga ketiga. Oke anak-anak ya, mari kita perhatikan baik-baik. Di saat pagi ini kita fokuskan pikiran kita dalam pembelajaran kita. Pada pendalaman materi ini di tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 seperti yang telah kita ketahui yaitu menyayangi tumbuhan. Ya, di sini kita akan memulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.5. Di subtema 3 menyayangi tumbuhan. Pada pembelajaran pertama, mari kita buka buku pena kita di halaman 151. Di situ terlihat jelas adanya pengertian wawancara. Apakah pengertian wawancara? Bisa dibaca ya anak-anak ya. Ada yang tahu? Bisa dibaca dari rumah? Ya benar, pengertian wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Makanya di situ Lause garis bawahi ya, dan Lause berikan warna yang berbeda supaya anak-anak pun bisa lebih memahami dan mengerti inti, makna, atau arti dari wawancara. Kira-kira ada tulisan narasumber ya? Apakah arti dari narasumber tersebut? Mungkin ada anak-anak yang tahu? Ya, narasumber adalah orang yang memberi informasi. Jadi, narasumber itu diwawancarai oleh pewawancara. Ya, kita lanjut. Dan kakak ingin memberikan sebuah bagian dari tahap awal melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Dan yang ketiga, pertanyaan itu disusun menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Yang keempat, pertanyaan dan wawancara itu ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Dan anak-anak pun bisa melihat tahap awal melakukan wawancara ini di buku pena pada halaman 151 tadi ya. Kemudian setelah itu mari kita perhatikan. Ayo berlatih. Di sini Lause akan menjelaskan ayo berlatih pada halaman 151 buku pena 3A, yang dimana di situ ada sebuah cerita yang berjudul cara menanam tanaman anggrek. Sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan media tanam seperti pecahan batu bata, sabut kelapa, tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Setelah itu letakkan bibit di dalamnya. Berilah sedikit air agar pot tidak terlalu basah. Air yang berlebihan dalam pot akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Tanaman anggrek sebaiknya diletakkan di tempat yang lembab. Tanaman disiram setiap pagi agar tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Itu ceritanya ya. Lalu ada pertanyaannya. Apa saja langkah-langkah menanam tanaman anggrek berdasarkan teks tersebut? Teks yang sudah kita baca. Apa langkah-langkahnya anak-anak? Benar, langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Yang ketiga, ya terlihat ya di situ ya, letakkan bibit di dalam pot.
berilah sedikit air agar pot tidak terlalu basah. Kemudian yang keempat, letakkan di tempat yang lembab supaya dia dapat tumbuh dengan baik. Selain itu juga kita harus rajin menyiramnya setiap pagi. Betul anak-anak. Kemudian selanjutnya pada pembelajaran kedua bahasa Indonesia di halaman 156 kita akan membahas tentang menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara itu apa ya? Seperti yang sudah kita baca tadi di awal, yaitu salah satu atau suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada sumber informasi atau narasumber. Kemudian pertanyaan itu kita susun dengan kata tanya seperti yang di depan tadi ya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu kita lakukan untuk menggali informasi. Benar sekali. Lalu hasil wawancara itu kita harus menulisnya dengan kata baku dan kalimat yang efektif, sehingga kosakata baku itu juga kita dapat menemukannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Kalimat tersebut juga akan efektif bila kita menyusunnya menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Seperti itu anak-anak ya. Intinya wawancara itu adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau sumber informasi ya, dengan menggunakan pertanyaan yang sudah kita ketahui, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu kita kemudian melanjutkan pada lembarnya ada sebuah cerita yang berjudul Ekosistem Asri di Tengah Kota. Ada percakapan antara ibu guru Dedi, Pak Guntur, dan Dayu. Di sini lo coba baca ya. Ibu guru berkata, "Anak-anak, hari ini kita bersama Pak Guntur. Pak Guntur adalah salah satu petugas di kebun raya. Jika ada yang belum dimengerti, kalian bisa langsung bertanya ya," jawab si Dedi. "Pak, apa peran kebun raya bagi tumbuhan?" Lalu jawab Pak Guntur, "Kebun raya memiliki banyak manfaat bagi tumbuhan. Salah satunya adalah sebagai tempat konservasi atau pelestarian tumbuhan." Lalu jawab teman si Dedi yaitu Dayu, "Apa saja jenis tumbuhan yang ada di kebun raya? Selain untuk pelestarian, adakah kegiatan lain yang dilakukan di kebun raya, Pak?" Lalu jawab Pak Guntur, "Di kebun raya ditanam berbagai jenis tumbuhan dan dilakukan penelitian terhadapnya. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka tumbuhan di kebun raya akan tetap lestari." Sahut Dedi, "Bagaimana pengelompokan tumbuhan di kebun raya ini, Pak?" Pak Guntur menjawab, "Tumbuhan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Hal ini menjadikan koleksi tumbuhan di kebun raya indah dan rapi. Mereka ditempatkan dalam lahan yang ditata oleh para ahli. Selain sebagai tempat penelitian, kebun raya juga dijadikan tempat wisata. Masyarakat di sekitar kebun raya dapat memperoleh penghasilan dari wisatawan yang berkunjung ke sana." Sahut Dayu, "Hore, kalau begitu nanti kita bisa berkunjung lagi bersama keluarga kita, teman-teman." Ya, jadi seperti itu dialog antara ibu guru Dedi, Pak Guntur, dan Dayu. Sudah langsung coba bacakan ya. Kita lanjut kita lanjut lagi anak-anak ya, di halaman 157. Pena 30 Bupena 3A. Pertanyaannya,
Apa saja yang terdapat di kebun raya? Ya, yang terdapat di kebun raya adalah berbagai jenis tumbuhan. Lalu pertanyaan yang kedua, apa manfaat kebun raya bagi tumbuhan? Seperti yang sudah Mas baca tadi, apa Nana? Ya, betul sekali. Manfaat kebun raya bagi tumbuhan adalah sebagai tempat konservasi atau pelestarian tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya, apa manfaat kebun raya bagi masyarakat sekitar? Tadi ada ya, kita baca di kalimat terakhir. Ya, manfaatnya adalah manfaat kebun raya bagi masyarakat sekitar adalah masyarakat di sekitar kebun raya dapat memperoleh penghasilan dari wisatawan yang berkunjung ke sana. Kita lanjut pada pembelajaran di halaman 157 di Bahasa Indonesia pembelajaran ketiga. Kita akan membahas tentang menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara itu sudah kita bahas tadi di awal ya. Berarti wawancara itu juga membutuhkan pewawancara dan narasumber atau sebagai sumber informasi. Dalam melakukan wawancara, kita harus berdasarkan tema yang sudah kita tentukan. Tema itu adalah pokok bahasan dalam wawancara, sehingga kita pun akan lebih termudahkan dalam bertanya. Seperti halnya ada 6 pertanyaan yang bisa membantu kita dalam membuat pertanyaan untuk wawancara yang akan kita sampaikan ke narasumber atau sumber informasi. Misalnya seperti apa tadi pertanyaan wawancaranya? Ya, yang pertama, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian mari kita lebih melihat dengan fokus ya, dengan baik pada halaman 158 pena 3A. Anak-anak juga dapat melihat di buku. Di situ ada sebuah cerita yang berjudul Menanam Tanaman Kaktus. Di sini akan langsung coba baca. Kaktus merupakan tanaman yang seringkali dijadikan tanaman hias. Meskipun memiliki banyak duri, namun tanaman ini diminati banyak orang untuk dijadikan hiasan. Kita pun dapat menjadikan hiasan di rumah dengan menanamnya sendiri. Langkah awal, kita sediakan pot berukuran sedang yang diisi dengan batu kerikil. Letakkan tanah di atas kerikil tersebut dan ratakan. Setelah itu, pindahkan tanaman kaktus ke dalam pot. Padatkan tanah tersebut menggunakan skop kecil. Agar lembab, kita dapat memberinya air dengan cara disemprotkan tanaman kaktus. Tanaman kaktus pun siap dijadikan sebagai tanaman hias di rumah. Ya, sudah Lause baca cerita menanam tanaman kaktus. Maka, mari kita lanjut ke pertanyaannya. Kita diminta untuk membuat 3 kalimat tanya menggunakan kata tanya yang tepat berdasarkan cerita di atas, yaitu menanam tanaman kaktus. Kira-kira pertanyaan yang akan kita buat pertanyaan seperti apa ya anak-anak ya? Dari 6 kata tanya sebagai bantuan itu, yaitu apa? Boleh disebutkan bersama-sama dari rumah masing-masing. Ya, yang pertama apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, gitu ya. Ya. Dan mengapa. Di sini mari kita coba membuat ya. Pertanyaan pertama, ya, apa manfaat tanaman kaktus? Manfaat menanam tanaman kaktus. Tentu ada terlihat ya di dalam teks yang sudah kita baca barusan. Yang kedua, betul, bagaimana cara menanam tanaman kaktus? Pada cerita tersebut juga telah dijelaskan cara menanam tanaman kaktus tersebut. Lalu yang ketiga, pertanyaannya, apakah
yang akan kita tanyakan anak-anak. Iya, mengapa kaktus seringkali dijadikan tanaman hias? Betul sekali. Kemudian, mari kata kakaknya membuat pertanyaan tentang tokoh berikut. Tokoh apa ya? Mari kita lihat ke bawah. Wow, ada 2 tokoh itu, bapak dan seorang anak. Kira-kira kita disuruh membantu siapa ya untuk membuat pertanyaan? Oh, ternyata si bapak. Berarti menurut anak-anak, apakah yang akan ditanyakan bapak terhadap si anak? Iya, apa nama tanaman ini, nak? Seperti itu ya anak-anaknya, bisa dipahami. Dan kita lanjut kembali pada halaman 152. Dan Lausa harap kalian bisa mendengarkan lebih fokus dan lebih serius ya, karena saat ini kita memasuki muatan matematika. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilang. Bilangan cacah itu dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Seperti yang sudah terlihat pada contoh ya, garisnya dimulai dari sebelah kiri ke kanan. Dan juga semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Misalkan kita mulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilainya akan semakin besar. Selain itu juga, garis bilangan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Mari kita lihat contohnya. Di sini sudah Lause buat contoh dengan pertanyaan tentukan hasil dari 4 tambah 5 menggunakan garis bilangan. Maka penyelesaiannya adalah seperti yang terlihat ya. Kita garis dulu terlebih dahulu dari titik 0 sampai angka ke-4 karena 4 tambah 5. Lalu di angka ke-4 kita berhenti dan mulai menarik lagi dari angka 4 sampai angka sebanyak 5. Maka kita hitung dari angka 4 ke angka 5 1, ke-6 2, ke-7 8, ke-7 3, ke-8 4, ke-9 5. Maka kita tarik garis 5 sampai angka yang ke-9. Maka dapat ditemukan bahwasanya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian kita lihat di halaman 152 pena 3A. Tugas kita adalah lengkapi garis bilangan berikut dengan bilangan yang sesuai. Terlihat di situ banyak sekali angka yang kosong. Setelah 68 adalah 69, lalu ya 70. Berarti kita mengurutkan angkanya 1 per 1. Setelah angka 70 maka iya betul 71. Kemudian benar 72, 73 ya. Lalu 74 dan 75. Kemudian 175, 76 dan 77. Setelah itu berapa anak? Iya betul 78 dan 79. Benar sekali. Anak-anak semuanya pintar ya. Ya, kemudian di garis bilangan selanjutnya tidak diawali dengan angka. Sehingga apa ya? Angka tersebut, berapakah angka itu? Kita lihat angka pertama 125. Berarti kita kurangi satu angka, berarti 124. 124 sebelum 124 adalah 123. Kemudian 122, 121, 120. Iya, 120. Berarti angka pertama pada garis bilangan ini adalah 120. Selanjutnya kita tambahkan lagi menjadi 121 karena semakin ke kanan maka nilai angka
pada garis bilangan adalah semakin besar. Ya anak-anak ya. Selanjutnya 122, 123, 124, 125 dan 120. Ya, 6 selanjutnya. Betul, 127, 128. Ya, 129, 130 dan 130. Benar sekali. 131. Lanjut, kita di halaman 153. Ada sebuah pertanyaan. Hitunglah hasil penjumlahan berikut menggunakan garis bilangan. Gambarkan tanda panah pada garis bilangan sesuai dengan bilangan yang dijumlahkan. Seperti yang sudah kita bahas tadi di depan ya. Berarti dia menugaskan kita untuk menggunakan garis bilangan dalam menjumlahkan angka. 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Mari kita tarik garisnya. Ya, terlihat sekali dari angka 0 sampai angka 10 hingga angka 10. 5 ditambah 2 berarti kita tarik garis dari 0 lalu ke angka 5. Lalu di angka 5 kita berhenti. Kemudian dari angka 5 itu kita tarik garis lagi ke atas. Lalu kita tambahkan 2, berarti dia berhenti di angka 7 ya. Dari 5 kan kita hitung 1, 2, berarti 6, 7. Lalu kita tarik garis lagi. Maka jadi hasil 5 tambah 2 sama dengan 7. Seperti itu anak-anak ya. Anak-anak pasti bisa. Dan 3 ditambah 6 sama dengan berapa? Awal mula kita buat dulu garis bilangannya beserta angka-angkanya. 0 sampai angka ke-10. Berarti di awal kita tarik garis dari mana? Iya, dari 0. Kemudian ke angka 3. Selanjutnya iya, tarik garis lagi ke atas. Selanjutnya kita tambahkan berapa angka anak-anak? Iya, 6. Maka dia akan berhenti di, berarti dari angka 3 kita tambahkan 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti di angka 9 itu adalah 6 angka. Kita tarik garis, lalu kita garis lagi. Jadi hasilnya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Bisa dimengerti anak-anak ya? Iya, pintar. Kita buka halaman selanjutnya di halaman 159, yaitu menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Seperti yang sudah kita bahas dari depan ya. Penjumlahan itu dihitung dengan cara membuat 2 tanda panah. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Garis bilangan sesuai dengan apa yang kita jumlahkan. Maka misalnya kita ingin 2 ditambah 2, berarti garis pertama adalah sebanyak 2 angka dan ditambah lagi dengan 2. Maka hasil penjumlahan itu diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir ya. Jadi seperti itu untuk melakukan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Sekarang mari kita lanjutkan pada contohnya. Tolong anak-anak diperhatikan dan dilihat dengan baik ya. Hasil dari 9 tambah 5 dengan garis bilangan. Maka penyelesaiannya adalah kita buat garisnya terlebih dahulu. Lalu kita tarik dari angka 0 hingga ke angka 9. Kemudian ditambah tanda panahnya dari angka 9 ke angka 14 sebanyak 5 angka. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti di 5 angka selanjutnya dia berhenti di angka 14. Maka hasil dari 9 ditambah 5 sama dengan 14. Di halaman 159 kita akan menentukan hasil penjumlahan berikut menggunakan
garis bilangan. 7 ditambah 6. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, karena tugasnya adalah menggunakan garis bilangan, maka kita terlebih dahulu membuat garis bilangan. Sudah kita buat. Lalu yang kita lakukan pertama kali adalah menarik atau membuat garis dari angka 0 hingga ke angka 7. Kemudian kita tambahkan 6 angka lagi dari 7 ke angka selanjutnya. Berarti dia akan berhenti di angka, ya betul, ke-13. Maka dapat ditemukan bahwasanya 7 ditambah 6 sama dengan 13. Kemudian 9 ditambah 7, berapakah hasilnya? Kita terlebih dahulu membuat garis bilangan, lalu menarik garis dari angka 0 hingga angka ke-9. Kemudian dari angka 9 kita tambahkan lagi sebanyak 7 angka, maka dia akan berhenti di 16. Maka dapat diketahui bahwa hasil dari 9 tambah 7 sama dengan 16. Dan 8 ditambah 8 berapa anak-anak? Ya, sekalipun anak-anak langsung bisa mengetahui hasilnya, namun bila di pertanyaan diminta untuk menggunakan garis bilangan, maka terlebih dahulu anak-anak harus menggunakan atau membuat garis bilangan ya. Lalu kita tarik garis dari 0 hingga ke 8. Kemudian kita tambahkan lagi dari angka 8 sebanyak 8 angka dan berhenti di angka ke-16. Maka dapat diketahui bahwa nilai dari 8 ditambah 8 sama dengan 16. Betul sekali anak-anak. Kita lanjut kemudian di halaman 153 pada muatan SBDP. Ragam hias pada kain batik. Batik itu setiap daerah memiliki motifnya masing-masing, sehingga motif batik pada setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Motif hias juga termasuk dalam gambar dekoratif. Lalu apa itu gambar dekoratif, anak-anak? Bisa dilihat ya, maka itulah Lause sudah garis bawahi supaya kalian bisa lebih melihat dengan jelas. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Ya, itu makna dari atau arti dari gambar dekoratif. Ya, anak-anak ya, kita sekarang melihat pola gambar ragam hias yang sederhana. Ini adalah salah satu contoh dari pola ragam hias yang sederhana. Kemudian kita bisa lihat lagi pola ragam hias yang sederhana dengan bentuk yang lain. Ini polanya bisa dilihat ya. Kemudian ini adalah pola ragam hias yang sederhana. Ini juga bagian dari pola ragam hias ya. Itu bisa membentuk pola bunga ya, bisa juga membentuk pola daun sesuai dengan keinginan kita dalam membuat pola guna menghias sebuah gambar. Dan ini adalah juga bagian dari pola ragam hias yang sederhana. Ini dia menggunakan pola garis dan garis lurus ataupun garis lengkung ya anak-anak ya. Ini salah satu contoh juga bagian dari pola yang sangat beragam macamnya. Di sini kita akan melihat motif bunga. Ini adalah pola ragam yang bermotif bunga. Jadi dia menggunakan pola garis lengkung seperti itu ya.
anak-anak ya. Dan lingkaran. Ini motif bunga. Ini juga motif bunga yang lebih sederhana. Bisa dilihat ya. Dan ini juga sampingnya adalah motif bunga dalam membuat pola. Ya, benar sekali. Jadi sangat banyak macam pola dalam ragam hias. Sekarang kita lihat gambar dekoratif motif bunga ya. Jadi kalau kita menggunakan pola bunga, motif bunga yang di depan tadi, kita bisa membuat hasil akhirnya seperti ini. Jadi sesuai dengan keinginan kita, seperti apakah kita akan membuat pola tersebut, mengembangkan pola tersebut. Ya. Lalu di sini kita pun bisa masih melihat motif yang lain, seperti halnya motif daun. Ini adalah motif untuk pola menggambar daun. Dan kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman 160, muatan SPDP, motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Motif hias itu berbentuk tumbuhan biasanya disebut dengan sulur-suluran, seperti yang terletak pada batik buketan dari Kalongan. Motif pada batik tersebut juga bermakna tentang keindahan, keharmonisan dalam hubungan manusia dengan alam di sekitarnya ya. Jadi motif batik itu juga sebenarnya memiliki makna yang menggambarkan keindahan dan keharmonisan antara manusia dan alam. Ini adalah salah satu contoh motif hias yang berbentuk tumbuhan di dalam sebuah karya seni. Bisa dilihat anak-anak ya. Ya, ini adalah motif hias bentuk tumbuhan. Kemudian motif hias itu juga adalah bagian dari gambar dekoratif, yang dimana gambar dekoratif itu menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Seperti yang sudah saya sampaikan kan, dia menggunakan pola garis, baik garis lurus maupun garis lengkung. Namun gambar atau motif tersebut akan jauh lebih indah bila disertai dengan warna dan bermain dengan lebar atau bidang. Bagian dari tumbuhan seperti daun juga dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Ini contohnya. Bagian dari gambar dekoratif menggunakan tumbuhan. Dan di halaman 155 yang selanjutnya kita masuk kepada muatan PPKN, tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Itu yang akan kita bahas kali ini. Diketahui bahwasanya setiap anggota keluarga itu memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Semua peran dan tanggung jawab tersebut itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Seperti apakah itu? Baik, kata kakaknya, ayo kita sebutkan peran anggota keluarga berikut. Mari kita lihat. Kira-kira itu gambar siapa ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Laki-laki atau perempuan? Iya, betul. Laki-laki. Kira-kira dia statusnya sebagai apa ya? Iya, dia sebagai ayah. Lalu perannya apa ya, tugasnya? Ada yang tahu? Betul sekali. Ayah memiliki peran sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Kemudian ada yang lain lagi. Ya, ayah bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Itu ya, tugas dan tanggung jawabnya juga sebagai ayah. Mungkin masih ada anak-anak yang ingin menjawab dari peran dan tanggung jawab seorang ayah yang belum ada di sini. Iya, betul. Ayah juga memiliki hak untuk
dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Ya, betul ya anak-anak ya. Ternyata anak-anak pintar semua. Kita lanjut ke ibu. Ibu ini adalah biasanya mengurus rumah tangga. Ibu juga bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan di rumah, seperti apa? Ya, memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Ibu juga memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Jadi anak-anak sekalian juga yang sedang mendengarkan video ini, Losa harap juga tetap selalu menyayangi orang tua ya, menghormati orang tua, sayangi mereka, karena kita pun harus saling menghormati dan menyayangi. Betul. Maka kita lanjut pada gambar siapakah? Wah, ternyata terlihat gambar seorang kakak dan adik. Ya, anak-anak juga memiliki kewajiban untuk menyayangi, menghormati orang tua dan wajib untuk belajar. Seperti yang sudah Losa sampaikan, anak-anak juga harus tetap patuh, menghormati dan menyayangi orang tua ya. Namun tetap juga untuk selalu rajin belajar supaya menjadi lebih pintar dan menyenangkan dan membanggakan orang tua kita semua. Dan anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi, disayangi, dan dipenuhi kebutuhannya seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan ya keamanan. Jadi intinya kita dan orang tua harus saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu, karena kita harus saling dan berbuat baik ya anak-anak ya. Hak dan kewajiban juga harus dilaksanakan dengan seimbang. Tuh, anak-anak harus selalu menyayangi, menghormati dan mengasihi orang tua. Orang tua pun demikian, sehingga kita pun akan menjadi lebih bahagia. Dan tetap juga anak-anak ingat ya, harus selalu giat untuk belajar. Rajin belajar maka pandai. Betul, rajin belajar pangkal pandai ya. Jadi kita harus saling membantu, menghormati, menyayangi. Oleh karena itu, Losa harap pun kalian bisa belajar, semakin belajar lebih baik dan menghormati sesama. Dan Losa pikir cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ya. Sudah selesai belajar kita untuk hari ini, kita sudahi dulu hingga pembelajaran ketiga yaitu PPKN pada siang ini. Dan Losa harap kalian pun selalu tetap menjaga kesehatan, selalu ingat dan tepat makan pada waktunya, dan tetap selalu untuk giat dalam belajar ya. Rajin-rajin membaca buku, tidak pernah jenuh untuk selalu membuka buku ya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih untuk siang hari ini, dan semangat Cayo, salam sehat untuk anak-anak semuanya. Lause sampaikan dan ucapkan terima kasih. Sisi taja, Cecen.